warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidil awwalina wal akhirin. Khatamin nabiyyin. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah penuh berkah di akhir bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah besok kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, bulan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan memberi kita taufik berupa kekuatan terutama untuk bisa mengoptimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam amal saleh. Karena fadilah amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah melampaui batas yang bisa kita eh, atau batas ekspektasi kita barangkali. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amal saleh yang dikerjakan oleh manusia gitu, yang melebihi bobot amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari awal Zulhijjah ini. Kecuali amal soleh berupa jihad di medan perang yang kita tahu pahalanya sangat tinggi sekali. Tetapi itu pun juga tidak sembarang kriteria jihad di medan perang, tentu saja karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan si pejuang tersebut membiayai sendiri, artinya menggunakan uang sendiri, malihi gitu, dan otomatis juga dengan segenap jiwanya, jiwa raganya. Walam yarji bidzalika min syai', dan kemudian ya pulang hanya balik nama, gitu loh. Jadi kehilangan harta, kehilangan nyawa, dan gambarannya sih dalam perang pun juga belum tentu menang gitu. Sehingga tidak ada ghanimah yang didapatkan oleh keluarganya gitu. Nah, sekali lagi semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan yang hanya diberikan 1 tahun sekali, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Haji wada adalah satu-satunya momentum pelaksanaan haji yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya. Tentu saja Rasulullah SAW pernah melakukan atau melaksanakan ibadah haji sebelum ini. Karena pada dasarnya haji ini terus dilakukan dari waktu ke waktu sejak diumumkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haji ini syariat Nabi Ibrahim dasarnya. Hanya saja memang nanti pelaksanaannya mengalami modifikasi ini. Artinya sebagai syariat kemudian dimodifikasi oleh orang jahiliyah, oleh orang musyrik, gitu ya. Sehingga ada tambahan-tambahan di situ. Tetapi sebagai ibadah haji, gitu ya, pada dasarnya ini adalah syariat Nabi Ibrahim, gitu ya. Jadi pada dasarnya benar. Ya. Ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma begitu Mekah dipimpin atau penguasa Mekah adalah orang-orang yang musyrik, maka ada modifikasi-modifikasi yang mereka lakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya. Di mana di situ diketahui atau ada yang memberikan semacam
testimoni gitu ya, bahwa dirinya melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji sebelum Islam. Karena dasarnya ajaran Nabi Ibrahim. Nah, cuma, yang menarik Rasulullah SAW tidak mengikuti, modifikasi masyarakat musyrik atau jahiliyahnya itu. Di antaranya yang paling terkenal bagi orang Mekah itu adalah yang disebut dengan humus. Salah satu pelaksanaan humus itu penduduk Mekah sebagai penduduk tanah suci tidak tawaf di Arafah, tidak wukuf di Arafah. Jadi ketika semua jemaah haji dari manapun wukufnya di Arafah, gitu ya, penduduk Mekah Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Nah ini modifikasi ini. Mereka beralasan kami adalah penduduk tanah suci. Penduduk tanah suci tidak boleh keluar dari batas area tanah suci. Nah, Arafah itu kan di luar tanah suci. Kalau kita ke Arafah, kita akan menemui plang-plang besar itu, di antaranya ada tulisan batas tanah suci sebelum masuk ke Arafah. Masjid Namira yang ada di Arafah itu sebagiannya itu masuk tanah halal, gitu ya, sebagiannya masuk tanah suci. Maka ketika wukuf dimulai, yaitu sholat zuhur, maka bagian yang tanah sucinya tidak boleh dijadikan tempat wukuf. Gitu ya. Nah, jadi itu saja yang mudahnya untuk dapat gambaran ya. Jadi Rasulullah SAW itu diketahui artinya ada yang menyaksikan melaksanakan ibadah haji sebelum Islam bahkan, dan beliau wukufnya di Arafah sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim pada saat itu. Nah, sekali lagi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji berkali-kali. Bahkan sebelum menjadi nabi sekalipun beliau melaksanakan ibadah haji. Dan itu biasa ya, karena syariat Nabi Ibrahim. Ya, oke. Hanya saja pelaksanaan ibadah haji ya, selama itu dan bahkan sampai setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul itu dalam kendali kaum musyrik. Dalam kendali kaum musyrik. Sampai Mekah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah. Artinya begitu Mekah ditaklukkan otomatis penduduk Mekahnya itu masuk Islam gitu ya. Maka sejak itu Mekah menjadi bagian dari wilayah atau administrasi ya gitu ya. Pemerintahan Islam di Madinah. Hanya saja tahun 8 belum ada katakanlah mobilisasi pelaksanaan ibadah haji dari Rasulullah SAW. Belum, karena masih sangat-sangat baru, nempel banget. Fatu Mekah itu tahun 8 bulan Ramadan. Bulan Syawal Rasulullah SAW masih perang di Hunain. Ya. Terus sampai pengepungan Taif. Ya, sehingga tahun 8 itu belum ada pelaksanaan ibadah haji yang secara resmi gitu ya. Diselenggarakan oleh eh, kaum muslimin atau penyelenggaranya adalah kaum muslimin. Orang musyrik masih haji. Baru tahun 9, baru tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW menyelenggarakan ibadah haji. Artinya kaum muslimin menjadi penyelenggara ibadah haji untuk pertama kalinya. Hanya saja Rasulullah SAW tidak menghadiri pelaksanaan ibadah haji tahun 9. Beliau mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin atau katakanlah ketua gitu ya. Pemimpin penyelenggaraan atau ketua penyelenggaraan ibadah haji. Ya istilahnya Amirul Hajj. Rasulullah SAW sendiri tinggal di Madinah, tetap di Madinah. Kenapa? Alasannya yang paling mudah, karena sampai pada tahun itu masih ada orang musyrik yang haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji yang dipimpin Abu Bakar inilah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pengumuman. Artinya diumumkanlah bahwa tahun depan Makkah harus steril dari orang musyrik. Tidak boleh ada orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji dengan keyakinannya sebagai musyrik.
Nah ini dia. Jadi ada proses sterilisasi tahun 9, sehingga tahun 10 ketika Rasulullah SAW memimpin haji, itu murni sepenuhnya umat Islam. Dan ini penting sekali. Kehadiran Rasulullah SAW itu ada bobot hukum. Bayangkan ketika Rasulullah SAW haji, atau kalau Rasulullah SAW haji tahun 9, sementara orang musyrik juga masih ada, itu kan tidak mudah kemudian untuk menatanya. Gitu. Sementara Rasulullah SAW ada di situ. Berarti apa yang dilakukan kaum musyrik, gitu, yang haji, itu kan juga bersamaan dengan Rasulullah SAW dan setidaknya diketahui oleh Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah SAW itu diamnya terhadap satu masalah saja punya bobot hukum. Gitu ya. Jadi kalau Rasulullah SAW mendiamkan satu masalah, yang artinya orang-orang membutuhkan keputusan di sini, masalah ini. Boleh atau tidak boleh? Rasulullah SAW diam, itu artinya boleh. Pada dasarnya boleh. Itu yang disebut dengan persetujuan Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi Rasulullah mendiamkan, berarti boleh. Karena kalau tidak boleh, tidak mungkin Rasulullah SAW mendiamkan. Lah bayangkan ketika orang musyrik itu masih banyak yang haji. Kan dia mungkin dilarang satu-satu kayak gini. Nah, maka kemudian diumumkan dulu di tahun 9. Jadi ini adalah tahun terakhir pelaksanaan ibadah haji yang menggabungkan antara orang-orang muslim dan orang musyrik. Gitu ya. Tahun depan tidak boleh ada orang musyrik yang pergi haji. Sehingga apa yang terlaksana di situ semuanya fokus, atau di musim haji wada itu, pada pelaksanaan haji wada terfokus pada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW yang menjadi acuan tunggalnya. Rasulullah SAW mengatakan selama pelaksanaan ibadah haji, khudu anni manasikakum. Khudu anni manasikakum. Ayo, seraplah, ikutilah pelaksanaan cara manasik yang aku lakukan. Gitu ya. Artinya kalian harus mengikutiku. Karena memang haji itu sudah biasa dilaksanakan sebelumnya. Cuma orang-orang jahiliyah atau musyrik di situ ikut, atau punya acuan atau referensi sendiri kan. Ya tradisi jahiliyah otomatis. Nah, ini yang saya maksud dengan tadi bahwa Haji Wada atau haji pada tahun 10 Hijriah merupakan satu-satunya momentum pelaksanaan ibadah haji yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau pertanyaannya Rasulullah SAW haji itu berapa kali? Banyak kali. Berkali-kali Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Tapi Rasulullah SAW hanya memimpin atau memimpin penyelenggara ibadah haji hanya satu kali. Gitu ya. Sepanjang Rasulullah SAW hidup, pelaksanaan ibadah haji, gitu ya, di mana kaum muslimin sebagai penyelenggara atau pelaksananya hanya 2 kali. Tapi yang pertama itu tahun 9 dipimpin oleh Abu Bakar, baru tahun 10 dipimpin oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dengan istilah haji wada. Kenapa dikenal dengan istilah haji wada? Apakah memang haji wada itu nama yang diberikan Rasulullah SAW? Enggak. Jadi haji wada ini nama yang diberikan oleh para ulama kita. Ngerti ya? Artinya ini merupakan kesimpulan para ulama kita dari sejak generasi, ya bisa dikatakan dari sahabat, tabiin, gitu, terhadap peristiwa ini. Wada artinya perpisahan, pamitan. Haji wada berarti haji pamitan, haji perpisahan. Kenapa diistilahkan dengan istilah ini, haji perpisahan atau haji pamitan? Karena pertama memang faktanya kita tahu Rasulullah SAW hanya melaksanakan ibadah haji sekali ini. Artinya tidak berkesempatan untuk melakukan ibadah haji pada tahun berikutnya. Karena beliau wafat hanya kurang lebih 3 bulan setelah pelaksanaan ibadah haji itu. Satu. Kemudian yang kedua, karena memang di masa pelaksanaan ibadah haji itu Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan atau bahasa lain wasiat. Pesan atau wasiat. Yang bisa ditangkap dari
diksi, gitu ya, dari kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa memang Rasul berpamitan. Rasulullah SAW berpamitan, gitu ya. Walaupun Rasulullah SAW tidak memastikan, tentu pada dasarnya tidak ada makhluk yang tahu tentang kejadian yang akan datang, gaib. Cuman Rasulullah SAW sudah merasakan, arti kalau bahasa kita berfirasat gitu loh. Punya firasat. Merasakan tanda-tandanya. Gitu. Yang paling jelas adalah pernyataan Rasulullah SAW. La'alli la alqakum ba'da ami hadha. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kamu sekalian setelah tahun ini. Nah, artinya tidak berjumpa lagi dalam kesempatan haji setelah haji tahun ini maksudnya. Artinya aku tidak akan barangkali aku tidak akan hidup sampai 1 tahun ke depan sampai haji tahun yang akan datang sehingga tidak lagi bertemu dengan kalian. Nah, ini kan sudah isyarat gitu loh sebenarnya, isyarat dan itu dipahami sebagai kalimat perpisahan atau kalimat pamitan dari Rasulullah SAW. Nah, yang kedua kita dapat pahami dari pesan-pesan yang beliau sampaikan, gitu ya. Pesan-pesan atau wasiat ini bisa dikatakan ekstrak saripati dari ajaran Islam. Jadi menyangkut masalah-masalah terbesar, masalah paling fundamental. Gitu ya. Karena memang Rasulullah SAW mengungkapkannya pertama dengan penuh perasaan. Gitu ya. Tadi diantaranya beliau ungkapkan begitu. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Gitu ya. Yang kedua ada penegasan dari Rasulullah SAW agar semuanya bisa menyerap pesan-pesan yang akan beliau sampaikan itu dengan sangat baik. Artinya menyimpan dalam memori mereka, satu. Berikutnya Rasul meminta agar mereka menyampaikan kepada yang tidak berkesempatan hadir. Gitu. Ini kan menunjukkan bobotnya nggak biasa gitu loh. Simak baik-baik, simpan baik-baik, kemudian sampaikan kepada mereka yang tidak berkesempatan hadir sebaik mungkin. Agar kemudian tersebar, kan gitu. Agar tersebar. Nah, dan ternyata memang pesan-pesan Rasulullah SAW yang disampaikan di Haji Wada itu adalah isu-isu besar, fundamental. Yang bisa dikatakan merupakan saripati, perasan gitu ya. Ekstrak dari ajaran-ajaran Islam. Yang selama ini beliau ajarkan. Dari mulai tauhid sebagai kerangka besar gitu loh. Yang membingkai seluruh aspek kehidupan umat. Bahwa umat Islam itu harus bertauhid. Gitu. Sebagaimana artinya itu dasar, misalnya katakanlah kalau sekarang dasar filosofinya. Gitu. Sekarang ini kan dasar filosofi kehidupan masyarakat dunia itu ya karena pengaruh atau karena alasan pengaruh barat yang begitu kuat, begitu dominan, itu sekuler. Gitu. Dasarnya sekuler. Gitu. Umat Islam itu harus tauhid. Gitu. Jelas sekuler dan tauhid itu berbeda. Ekstrim perbedaan. Nah, dari mulai masalah tauhid, kemudian masalah konsistensi umat, gitu. Dalam arti umat itu akan baik-baik saja. Jadi ini masalah sustainable dari level umat gitu ya, level umat dan kualitas umat gitu. Itu bagaimana bertahan selama mungkin itu dengan komitmen yang kuat terhadap referensi Islam, rujukan Islam gitu, tentang Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang kunci-kunci ketahanan, daya tahan umat, kekuatan, dan juga kelemahan umat. Umat itu akan terus bertahan, akan bisa bertahan kalau begini, dan akan rontok, runtuh kalau begini. Oh itu juga. Lihat, ini masalah besar yang disampaikan.
Termasuk diantaranya adalah sendi-sendi, sosial, ekonomi, gitu, kekuasaan, dan seterusnya seterusnya, politik, gitu loh. Wah, jadi kalau kita cermati dengan baik, tentu saja melalui, eee, pesan-pesan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam pidato-pidato beliau yang beliau sampaikan selama ibadah haji. Wadah itu, kita akan paham itu. Dalam kalau tidak salah keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah, disebutkan bahwa selama pelaksanaan ibadah haji wada Rasulullah SAW khutbah selama 4 kali. Ada 4 kali pidato Rasulullah SAW selama pelaksanaan haji wada. Nah, dan isinya itu cukup panjang dan penting-penting ya karena tadi ini lebih kurang gambarannya adalah ekstrak, gitu ya, saripati dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai wasiat dari orang yang akan berpamitan meninggalkan. Gitu. Otomatis lah kalau orang merasa akan meninggal, gitu ya, otomatis ketika kemudian menyampaikan wasiat atau pesan, itu kan pasti akan fokus pada hal yang penting-penting saja kan, nggak mungkin yang nggak penting kemudian juga dibicarakan. Ya karena nggak ada kesempatan kan, waktunya mepet. Pasti akan memilih yang terpenting, apa yang terpenting harus disampaikan kepada ahli warisnya kan gitu intinya. Nah, begitu juga Rasulullah SAW ketika menyampaikan pidatonya selama pelaksanaan haji wada. Pesan-pesan yang beliau sampaikan itu Masya Allah, luar biasa itu. Nah, para ulama kita itu mencatatnya, mendokumentasikannya. Kemudian belakangan ada ulama yang menghimpunnya dengan sistematika kekinian lah gitu ya. Jadi tidak berdasarkan riwayat. Kan kalau metode penulisan klasik kan begitu. Intinya kan riwayat aja, riwayat. Nanti kita harus nyusun sendiri gitu. Beberapa ulama kontemporer itu kemudian menyusun gitu, dalam sebuah sistematika penulisan yang lebih kekinian. Jadi menjelaskan pertama tentang latar belakang gitu ya, latar belakang haji wada, kemudian pelaksanaan haji wada, kemudian dari pidato-pidato Rasulullah SAW selama haji wada. Gitu ya. Seluk-beluknya gimana gambarannya. Nah baru kemudian menghimpun poin-poin dari pesan-pesan itu gitu, secara berurutan. Dan kemudian di situ ada tema-temanya gitu loh. Artinya berdasarkan diklasifikasikan berdasarkan tema-temanya. Nah ini menarik di sini. Garis besarnya, gitu ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam arti eh, bukan sekedar mengulang, menegaskan tepatnya, menegaskan risalah atau misi besar umat Islam dalam kehidupan ini. Belum menegaskan, karena pada saat sudah beliau sampaikan di banyak kesempatan dan sepanjang sekian lama waktu, gitu ya. Sudah beliau sampaikan. Di sini ditegaskan. Penegasan itu tentu diperlukan. Pertama untuk mereka yang selama ini sudah tahu, ya, sudah mendengar, dan kepada mereka yang baru mendengar. Ingat ini tahun 10 Hijriah, yang artinya banyak di antara kaum muslimin yang hadir di kesempatan Haji Wada itu masih, ya bahasa kita masih mu'alaf, masih baru-baru masuk Islam. Yang hadir di Haji Wada itu sekitar riwayat yang kurang lebih terendahnya itu di kisaran 120.000 orang yang hadir. Untuk saat itu besar sekali. Jumlah 120.000 itu besar sekali. Ya kalau sekarang berarti kan sama dengan ya hanya jemaah haji Indonesia aja kan 100.000 sekarang tahun ini. 100.000 sekian kan. Lebih kurang. Tapi itu dulu total semuanya. Ya karena waktu itu juga Islam baru menyebar atau penyebarannya baru di sekitar Jazirah Arab saja. Tetapi tetap saja untuk perhitungan atau hitungan masa itu jumlah 120.000 itu besar. Baik,
Dari 120.000 ini, mayoritasnya justru baru masuk Islam dalam 2 tahun belakangan. Yaitu setelah Fathu Mekah pada akhir tahun 8. Jadi mayoritasnya atau mayoritas kaum muslimin yang hadir eh, dalam pelaksanaan Haji Wada itu adalah mereka yang baru masuk Islam sekitar 2 tahun. Sehingga di sini relevansinya ya dengan penegasan eh, misi atau risalah umat Islam itu sangat kuat. Karena mereka ketika baru masuk Islam, jarang ketemu dengan Rasulullah SAW. Intensitasnya rendah. Kemudian mereka akan kembali ke negerinya masing-masing dan akan berjumpa dengan mereka yang ya bahkan Haji Wada aja mereka nggak datang karena berbagai alasan. Nah, otomatis inilah frekuensi. Nah, frekuensi umat Islam ini kan harus sama pada dasarnya. Tone-nya kan harus sama. Terkait dengan masalah-masalah fundamental dalam Islam. Terutama ya misi Islam itu. Maka beliau sangat berkepentingan dengan memanfaatkan Haji Wada untuk membangun kesatuan atau kesamaan frekuensi ini. Nah ini dia. Nah sekali lagi, beberapa ulama kontemporer menulis atau menyusun pesan-pesan Rasulullah SAW yang disampaikan dalam atau selama pelaksanaan Haji Wada. Dan ini menurut saya adalah salah satu isu yang harus diketahui oleh umat Islam. Ya bagaimana tidak? Ajaran Islam itu begitu luas. Nah ekstraknya ada di sini. Kan setidaknya kan ketika kita mengetahui walaupun ekstraknya atau singkatnya, tapi itu akan membentuk eh, pemahaman yang mendasar sekali tentang Islam dan itu perlu. Nah, saya berikan contohnya saja karena panjang. Kalau tidak salah Profesor Faruk Hamada itu mencantumkan lebih dari 60 atau 70 sekitar itulah atau bahkan lebih poin pesan-pesan Rasulullah SAW yang disampaikan selama Haji Wada. Jadi ada puluhan di situ, mendekat 100 lah, kurang lebih mendekat 100. Kalau dipecah bisa sampai 100-an. Nah, artinya banyak sekali pesan yang beliau sampaikan. Dan itu semua penting-penting. Maka saya akan memberikan contoh yang terkait erat dengan judul kita. Pertama adalah masalah eh, pentingnya ilmu. Pintu untuk masuk ke dalam Islam itu ya ilmu. Karena Islam itu ilmiah. Ya. Berbanding dengan pendekatan jahiliyah yang intinya adalah mitos. Jahiliyah itu yang berkembang di tengah jahiliyah itu mitologi. Gitu loh. Dan maka kemudian Islam itu hadir dengan konsep ilmiah. Itu dari awal ini masalah mendasar ini. Umat Islam itu pada saat umat ilmiah. Ya bagaimana tidak coba. Ayat pertamanya saja yang turun itu perintah membaca kok. Iqra bismi rabbikal. Assalamualaikum. Mohon maaf terjadi gangguan. Putus ya, itu Pak Ustaz. Mohon untuk menunggu sejenak Bapak Ibu.
Ya ternyata HP Ustadz juga offline ya. Ya putus. Tes, sudah masuk? Iya, sudah masuk, Ustadz. Alhamdulillah. Mohon maaf. Ya. Ketika Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan katakanlah prolog, itu menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap aspek keilmuan itu. Bahwa tadi kunci untuk masuk ke Islam itu adalah ilmu. Al-Quran sendiri mengatakan kan selain tadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketika kita sepakat bahwa la ilaha illallah adalah masalah paling mendasar yang harus eh, diyakini dan diaktualisasikan oleh setiap insan muslim. Untuk sampai pada tahap itu, maka kuncinya fa'alam. Artinya harus ngelmu gitu loh. Harus ngelmu. Ilmu. Maka yang menarik di sini Rasulullah SAW memulainya dengan begini, dengan menarik perhatian. Ini masalah seni berkomunikasi. Ya kan Rasulullah SAW menghadapi 120.000 orang loh. Itu minimalnya, mengatakan 140.000. Rasulullah SAW di antara khutbahnya itu berkata begini. Tahukah kalian ini hari apa? Bulan apa? Dan di mana? Kan gitu. Kan sebenarnya kan jelas. Itu berada di hari-hari pelaksanaan ibadah haji, artinya di musim haji, di bulan haji otomatis, dan di tempat suci. Kan itu. Di tanah suci. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Alaisa hadza yaumun nahar." Berarti ini disampaikannya di hari kurban, berarti tanggal 10 Zulhijjah. Bukankah ini adalah hari kurban 10 Zulhijjah? Kata para sahabat, tentu iya ya Rasulullah. Bukankah ini ini bulan suci gitu ya. Artinya bulan suci itu kan bulan Zulqa'dah, bulan Hijjah, itu kan bulan suci. Iya ya Rasulullah. Gitu. Bukankah kita berada di tanah suci? Iya ya Rasulullah. Ya, itu masalah seni berkomunikasi. Rasulullah SAW ingin menarik perhatian untuk menyampaikan pesan, gitu loh, menyampaikan pesan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan itu suci. Sesuci hari ini, gitu. Sesuci bulan ini, dan sesuci tempat ini. Artinya ketika semua sepakat menyepakati kesucian hari kurban, Id, kesucian bulan Zulhijjah, dan kesucian tanah suci, maka begitu pula terkait dengan harta, nyawa, dan kehormatan. Tidak boleh terjadi pelanggaran seenaknya, semena-menanya, tidak boleh meringankan, menggampangkan urusan darah, kehormatan, dan harta suci. Nah, Rasulullah SAW meminta, ini termasuk di bagian prolog ya, meminta kemudian kepada semuanya untuk memberi perhatian terhadap pesan-pesan yang akan beliau sampaikan. Ayuhan nas, dengarkanlah, wahai segala manusia. Simaklah baik-baik. Kenapa? Atau untuk apa? Karena aku akan mendengarkan pesan, akan menyampaikan pesan. Dan hendaknya setiap orang di antara kalian menyampaikan pesan ini kepada mereka yang ada di negerinya masing-masing yang tidak hadir. Yuballighu syahid
minkumul ghaib. Nah, itu dia. Makanya harus mendengarkan atau menyimak pesan ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai keliru menyimpannya. Karena Rasulullah SAW meminta agar pesan-pesan ini disampaikan kepada orang. Jangan sampai kemudian informasi yang disampaikan ke orang lain itu salah. Karena kurang menyimak. Lihat, ini masalah mendasar dalam apa namanya, terima ilmu kan, masalah ilmiah yang sangat mendasar. Karena barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian. Artinya ini kesempatan, satu-satunya kesempatan bersama kalian. Maka harus diingat baik-baik. Karena barangkali aku tidak akan bertemu dengan kalian kembali pada tahun yang akan datang. Nah, kemudian Rasul mengatakan, juga karena masalah ini. Ketika seseorang itu bisa menyimak dan menyimpan sebuah pesan, itu sudah menjadi satu kelebihan. Akan tetapi, bukan berarti orang yang mendengar pesan itu kemudian, maksudnya berarti orang ketiga gitu lah, yang mendengar atau yang menerima penyampaian pesan dari orang pendengar pertama, itu belum tentu secara tingkat pemahamannya lebih rendah dari yang mendengarnya langsung. Itu Rasul mengingatkan ini. Farubba muballighin aw'a. Tidak sedikit orang yang menerima penyampaian pesan gitu ya, menerima penyampaian pesan itu lebih mengerti, lebih menguasai, lebih mengerti gitu ya, daripada pendengar pesan yang pertama. Makanya penyabaran ilmu itu penting sekali. Karena bisa jadi gitu ya, murid, murid kan hubungannya kan taruhlah kan antara guru dan murid ya. Bisa jadi murid itu punya talenta, punya bakat, punya apa yang kemudian dia bisa mengungguli gurunya. Kan bisa begitu. Itu aja bisa. Kita bisa memahami sekarang. Artinya memakluminya sekarang. Bahwa itu memang lumrah terjadi. Apalagi kalau levelnya bukan guru dan murid. Antara orang yang mendengar lebih dulu dengan orang yang mendengar belakangan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Warubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Rasulullah membedakan antara penampung ilmu gitu ya dengan ahli ilmu. Menarik ini. Orang yang menampung ilmu, pengetahuan, belum tentu dia menguasai betul apa yang dia tampung, apa yang dia ketahui. Rasul menyampaikan pesan. Pesan diterima oleh para sahabat yang hadir, gitu ya. Yang sahabat yang hadir itu kan pada dasarnya adalah menampung, gitu ya, menampung ilmu yang diterima dari Rasulullah SAW. Ketika dia sampaikan kepada orang lain, bisa jadi, gitu ya, orang lain yang tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW itu lebih memahami, sangat mungkin lebih memahami. Maka dari sini kelihatan sekali pentingnya aspek fiqh, aspek pemahaman terhadap masalah. Belum tentu orang yang, mudahnya begini, hafal Quran, bagus, itu positif. Tapi kan belum tentu hafal Quran itu paham isinya, kan gitu kan. Itu mudahnya kan itu. Hafal hadis, bagus, tidak salah, itu positif, bagus. Ketika kemudian dia mengajarkan hadis itu kepada orang lain, gitu ya, bisa jadi gitu ya, yang diajari itu lebih mengerti kemudian, lebih mengerti tentang hadis itu ketimbang yang mengajarkannya. Sangat mungkin. Wah, maka ini artinya apa? Ada dua kondisi yang disebut Rasulullah SAW dengan hamil fiqh dan kemudian yang disebut dengan faqih. Hamil fiqh, dua-duanya positif. Tapi ada perbedaan. Hamil fiqh itu penampung ilmu. Dia menghafal gitu ya. Dia tahu, dia menghafal. Gitu.
Tapi tingkat pemahaman dia terhadap apa yang atau materi yang dia hafal, yang dia ketahui, itu kan nggak otomatis berada di top level, ya. Sehingga ketika kemudian dia menyampaikan ilmunya itu kepada orang lain, bisa jadi orang lain punya perangkat, punya alat yang bisa memahami materi ilmu ini lebih daripada yang menyampaikannya. Makanya di sini kita tahu hadis Rasulullah SAW gitu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, artinya orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan limpahan kebaikan, menjadi orang baik, mendapat limpahan kebaikan, maka Allah akan anugerahkan pemahaman agama yang baik kepadanya. Jadi pemahaman itu ujungnya, itu tidak boleh tidak. Betul, tahapan untuk masuk ke pemahaman melalui dari hafalan dari apa? Iya, yes, oke itu. Tapi artinya ketika orang itu sampai di hafalan, menguasai dalam arti dia mengingat gitu ya, menampung ilmu, itu jangan merasa sudah selesai. Karena sebenarnya persoalan berikutnya atau tahapan berikutnya adalah fiqh, pemahamannya. Karena untuk kemudian ilmu itu bermanfaat, gitu, ilmu itu bermanfaat, maka pemahaman yang benar, yang luas, yang mendalam, itu yang akan menunjang terciptanya manfaat dari ilmu itu. Kan Rasulullah SAW di antara yang diminta oleh beliau adalah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Sekaligus yang Rasulullah SAW hindarkan atau khawatirkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ada itu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, di antaranya ilmu tidak bermanfaat itu karena ketika ilmu sebagai sebuah bahan mentah, materi mentah, gitu, itu tidak dipahami dengan baik atau mendalam. Maka kemudian implementasinya akan biasa-biasa saja. Padahal kalau dipahami dengan baik dan mendalam, itu akan menjadi luar biasa. Maka kebaikan itu akan diberikan oleh Allah begitu melimpah kepada seseorang ketika dia faham agama ini secara mendalam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini mukadimah penting sekali. Karena Rasulullah SAW pada dasarnya Islam itu kan di situ ada ilmu. Ada materi-materi ilmu, ada Al-Quran. Kemudian ada sunnah Rasulullah SAW. Nah, menguasai Al-Quran, menghafal Al-Quran. Gitu ya. Menguasai sunnah Rasulullah SAW, berarti menghafal sunnah Rasulullah, itu penting. Tapi ini adalah tahapan awal atau kepentingannya itu untuk mengantarkan kepada tahapan berikutnya. Fiqh. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam di Haji Wada itu, aku akan meninggalkan kalian. Artinya itu kepastian lah. Nggak mungkin manusia hidup selamanya. Itu pasti konsep dasar dalam Islam. Bahwa semua makhluk akan fana. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan mati. Rasulullah SAW paham itu. Ya, tentu. Makanya Rasulullah menyatakan itu. Aku akan meninggalkan kalian. Artinya ketika aku tiada, kan ada masalah besar. Ada celah yang menganga. Bukan ada celah lagi, ada pokoknya menganga begitu loh. Itu apa? Selama Rasulullah SAW hidup, masalah apapun itu bisa didapatkan jawaban yang final. Karena Rasulullah SAW ada. Jadi selama Rasulullah SAW hidup, permasalahan apapun yang dihadapi oleh umat, itu ada jawaban yang final. Tapi begitu Rasulullah SAW wafat, ini artinya tidak akan ada lagi ayat Al-Quran yang diturunkan, Jibril tidak akan lagi menyampaikan wahyu, dan tidak ada Rasul yang otoritasnya itu final. Gitu ya. Wewenang itu bisa memutuskan masalah itu sampai pada tahap final. Maka nanti di sini tinggal manusia biasa. Di mana setinggi-tingginya adalah mujtahid yang tidak bisa disamakan dengan Rasulullah SAW, tidak final. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka kuncinya adalah berpeganglah teguh-teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Taraktu fikum. Lan tadillu abadan ma in tamasaktum bihima.
meninggalkan dua hal yang apabila kalian pegang dengan erat-erat, dengan kuat-kuat, kalian tidak akan sesat, menyimpang. Yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, betul, Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber rujukan yang akan pasti istilahnya mengiringi perjalanan umat, katakanlah abadi sampai hari kiamat. Pasti itu. Karena itu adalah hujjah gitu ya. Itu adalah argumentasi ya yang akan dijadikan patokan oleh Allah untuk menghisab manusia. Tidak ada alasan kemudian untuk kemudian tidak tahu. Orang ada kok Al-Quran, ada Sunnah Rasulullah SAW abadi. Ya. Tapi ingat, Al-Quran dan Sunnah itu sebagai materi. Ini adalah materi. Gitu ya. Materi ilmiah. Di mana kemudian materi ilmiah ini gitu ya, akan menjadi sesuatu, gitu, artinya akan berperan efektif untuk menjadi pedoman, menyelesaikan masalah apabila digali oleh orang-orang hebat. Artinya pemahaman yang penting. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu paham betul ini kan. Makanya kata Ali, Al-Quran itu ya Al-Quran. Yang kalian lihat itu, ma baina daffataihi, kalau Al-Quran itu, ucapan Allah itu, yang tersimpan di antara dua covernya, cover depan, cover belakang. La yantiq. Al-Quran tidak akan menjelma menjadi sesuatu dengan sendirinya secara otomatis, ya tidak. Innama yantiqu birrijal. Al-Quran kemudian menjadi sesuatu ketika orang-orang hebat, orang-orang besar menggalinya. Mengambil mutiara-mutiaranya, pelajaran-pelajarannya, pedomannya untuk kemudian mengajarkannya kepada manusia dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Innama yantiqu birrijal. Berarti ini masalah ada proses pendidikan dan proses keilmuannya ini. Fiqhnya itu, pemahaman itu. Ini pesan besar. Ini salah satu katakanlah isu menurut saya paling mendasar ketika Rasulullah SAW dengan tentu saja kasih sayang beliau kepada umatnya menjelaskan tentang bagaimana umat ini memiliki daya tahan yang kuat ke depan menghadapi segala macam fitnah. Kan Rasul mengingatkan masalah fitnah, masalah kekacauan-kekacauan di akhir zaman itu. Maka kuncinya di sini adalah kekuatan pemahaman terhadap materi-materi keilmuan yang itu sebenarnya anugerah Allah yang menjaga Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW juga dijaga para ulama begitu luar biasa sepanjang masa sampai hari ini. Nah, maka kemudian kualitas pendidikan kita, ya, kualitas manusia muslimnya dengan pendidikannya itu yang akan menentukan bagaimana kemudian umat Islam punya daya tahan yang kuat menghadapi fitnah akhir zaman ini. Wallahu ta'ala alam, barangkali ini sisi atau poin paling mendasar menurut saya dari sekian banyak pesan Rasulullah SAW yang beliau sampaikan selama haji wada. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ini udah ada pertanyaan dari Pak Sugeng Riono Ustaz. Ya. Yang terhormat Pak Ustaz, dalam surat Al-Hajj ayat 27, Nabi Ibrahim memanggil rijalan. Wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan. Nah, untuk mengerjakan ibadah haji, apakah maksud haji itu hanya untuk kaum laki-laki? Kayaknya rijal kayaknya ini maknanya dari kata rojil, Sat, ya, bukan dari rijal rojul ya. Jadi kemudian pertanyaan kedua, Sat. Sebentar, itu harus dipahami bacanya dengan kelanjutan ayat itu baru dipahami itu rijalan itu wa ala kulli dhamirin. Ya. Dhamir itu artinya wa ala kulli dhamir artinya rukban, artinya yang naik kendaraan. Sehingga kemudian kita memahami rijalan di sini adalah berjalan kaki, gitu loh. Mereka akan datang secara berjalan kaki dan naik kendaraan. Makanya difahaminya harus atau dibacanya sampai berikutnya wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Itulah. Ya. Set. Nomor 2, Sat, yang secara umum kami pahami bahwa Nabi bersama umat Islam di Madinah melakukan umroh dahulu sebelum haji. Betul. Meskipun tidak kesampaian dan akhirnya disepakatilah perjanjian Hudaybiyah. Apakah ada pertimbangan khusus bahwa umroh lebih baik
didahulukan dibandingkan dengan haji, sedangkan haji adalah syariat wajib dari Nabi Ibrahim? Terima kasih, Ustaz. Ya, kita tidak dapat memahami itu dari pelaksanaan ini. Bahwa Rasulullah SAW umroh dahulu, artinya Hudaybiyah gitu ya. Yang kemudian terjadi Hudaybiyah. Betul. Sebenarnya tidak juga dibatasi umroh itu. Kan kita membagi ziarah ke Mekah itu kan dalam 2 amalan, yaitu umroh dan haji, kan gitu ya. Kan ini pertanyaannya, sebenarnya apakah lebih afdol umroh dulu sebelum haji gitu, menimbang bahwa Rasulullah SAW tahun 6 itu rencananya adalah umroh gitu ya, ke Mekah. Sebenarnya begini, kata secara istilah nih, ini secara istilah. Kata haji dan umroh itu sama-sama berarti kunjungan. Kunjungan ke tanah suci. Gitu ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Gitu ya. Nah, sebenarnya artinya kunjungan ke Mekah. Jadi kalau secara prakteknya itu semua kunjungan ke Mekah secara bahasa, gitu ya. Nah, sehingga ketika itu dibahasakan Rasulullah SAW bermaksud umrah, gitu ya. Pada tahun ke-6 itu yang kemudian tidak jadi karena dihalang-halangi oleh Quraisy. Ini menurut saya ini penggunaan bahasa umrah itu maksudnya berkunjung. Ketika umrah itu dilakukan di bulan itu Zulqa'dah, Rasul berangkat itu bulan Zulqa'dah. Gitu ya. Ketika Rasulullah SAW melakukan umrah di bulan Zulqa'dah, berarti sebenarnya ini umrah yang dilakukan di bulan-bulan haji kan. Nah, artinya ketika kemudian kesempatannya terbuka untuk sampai haji, ya kaum muslimin menurut saya akan meneruskan sampai haji. Ketika kesempatan terbuka. Tapi tentu saja waktu itu kan Mekah dikuasai oleh Quraisy yang masih musyrik. Gitu. Artinya ketika kemudian kesempatan yang minimalnya adalah umroh, ya umroh saja. Karena memang tidak bisa istilahnya merencanakan dalam arti nyaman gitu untuk sampai haji. Karena memang Mekah ada dalam kendali orang-orang musyrik. Jadi target minimalnya bisa umroh, kalau bisa haji ya haji, kenapa tidak gitu pada dasarnya. Toh umroh yang dilakukan di bulan haji pada dasarnya adalah bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau kita umroh di bulan haji itu pada dasarnya kan ini menjadi bagian bagian dari haji, sehingga dia bisa jadi haji tamattu kan, yaitu umroh dulu selesai gitu ya. Kemudian dia diam di tanah suci sampai masuk ke hari-hari haji, yaitu dimulai dari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kan jadi tamattu itu. Gitu. Nah, karena kan dalam pelaksanaan ibadah haji ada 3 cara pelaksanaan, yaitu haji saja tanpa umroh, gitu, yang disebut dengan ifrad. Nah, tapi ada 2 cara pelaksanaan haji yang dilakukan bersama dengan umroh, artinya dengan umroh, gitu, yaitu qiran dan tamattu, kan gitu. Nah, cuman kalau qiran harus membawa hewan hadinya atau hewan kurbannya dari luar tanah suci gitu loh. Nah, sementara kalau tamattu enggak gitu. Dan kemudian dia bisa selesai memisahkan antara umroh dengan haji. Setelah umroh selesai, dia kemudian santai, namanya juga tamattu gitu, bersantai sampai nanti haji. Artinya menurut saya tidak ada batasan bahwa Rasulullah SAW hanya mau umroh. Bahwa disebut perjalanan beliau umroh, ya iyalah, karena kalau bulan Zulqa'dah kan nggak mungkin langsung haji kan. Nah, yang ada umrah dulu. Bahwa kemudian kemungkinan terbuka, kalau ada kemungkinan terbuka ya beliau akan lama. Lah kan karena terkait beliau adalah dakwah kan sebenarnya. Sebagainya beliau lakukan dulu sebelum hijrah ke Madinah. Gitu. Jadi dari sini menurut saya tidak bisa difahami bahwa tampaknya umroh lebih bukan lebih afdal dilakukan gitu loh sebelum haji. Oh enggak, saya rasa enggak bisa kita ambil kesimpulannya dari sini gitu ya. Ya tetap haji lebih utama daripada umroh gitu ya. Toh bisa melaksanakan haji tanpa umroh yaitu ifrad kan gitu ya. Tapi kalau qiran atau tamattu ya pasti dengan umroh kan gitu. Cuman cara pelaksanaan saja yang beda. Allah taala alam. Oke, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz
kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya, Bapak? Tapi Ustaz, nampaknya tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih sekali Ustaz, jazakallah khairan Ustaz Oh iya. atas materinya yang luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Mari bersama-sama kita tutup acara kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwa saudara kita Muhammadiyah hari ini adalah sudah masuk 1 Zulhijjah, dan mungkin sebagian besar kita masuk hari Jumat, tetap jalin persaudaraan, jangan sampai terjadi keributan antara sama muslim, masing-masing punya pemahaman yang harus kita hormati, tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Dan jangan lupa di hari-hari ini perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terdapat banyak fadilah-fadilah yang mana insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya, kalau ada kurangan selaku pembawa acara, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi